Perong ungkap keberadaannya saat Vina Cirebon dibunuh, sangkal lakukan pembunuhan. Peggy Setiawan alias Perong mengungkap keberadaannya saat insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat. Secara tegas Perong menyangkal jika ia menjadi satu di antara pembunuh Vina Cirebon dan Eki. Hal tersebut disampaikan Perong saat rilis kasus terkait penangkapan terhadap Peggy, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Peggy saat dihadirkan Polda Jabar di depan awak media meminta izin untuk memberikan klarifikasi soal peristiwa yang terjadi 8 tahun silam tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saya izin bicara, ujar Peggy setelah Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum. Kombes Pol Surawan memberikan keterangan kepada media, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Peggy tetap ingin bicara hingga akhirnya polisi membawa Peggy masuk ke dalam gedung Ditreskrimum. Izin bicara, saya tidak pernah melakukan itu, saya rela mati, teriak Peggy. Namun, upaya Peggy sempat tak diindahkan polisi. Ia dibawa petugas ke dalam ruangan. Meski begitu, Peggy pun terus teriak dan menegaskan dirinya tidak bersalah. Peggy membantah tuduhan polisi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan ia pun bersumpah siap mati untuk meyakinkan dirinya tak bersalah. Tidak, saya rela mati, kata Peggy. Saat diboyong petugas, awak media sempat menanyakan soal keberadaan Peggy saat kejadian. Peggy di mana saat tanggal 27 itu? Tanya seorang awak media. Di Katapang, Kabupaten Bandung, jawab Peggy. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas yang memotong omongan Peggy saat minta izin bicara, mengatakan, bila pembelaannya akan diberi kesempatan di persidangan. Untuk tersangka nanti di sidang persidangan, ujar Jules. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy. Kita yakinkan bahwa PS adalah ini, STNK, sepeda motor, yang digunakan saat kejadian kita amankan. Kita cek kartu keluarga, ini adalah Peggy Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Menurutnya, proses penangkapan terhadap Peggy berlangsung lama karena Peggy mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan saat pindah ke Katapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Selain itu, pelaku bersama ayah kandungnya memperkenalkan dirinya kepada pemilik kontrakan sebagai keponakan. Polisi pun mengatakan bila Peggy alias Perong disebut merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan, Peggy memiliki peran melempar korban Eki dan Vina dengan batu. Peran tersangka Peggy alias Perong alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu dan mengenai spakbor dan mengejarnya sampai di flyover, ujarnya. Terpisah, Kartini, 48, ibunda Peggy Setiawan yakin anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Untuk itu, ia bertekad akan terus memperjuangkan keadilan untuk anaknya, Peggy Setiawan. Saya tetap berjuang untuk memperjuangkan anak saya, kata Kartini sambil terisak seperti dilihat Tribun dari tayangan televisi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Anak saya tidak salah apa-apa. Kenapa anak saya jadi tersangka? Lanjut Kartini. Kartini pun menegaskan dirinya harus tetap kuat dalam menghadapi cobaan yang menimpa anaknya. Kalau bukan saya siapa lagi yang harus berjuang? Astagfirullah, ucapnya. Peggy Setiawan disebut-sebut sebagai otak peristiwa yang membuat Vina dan kekasihnya, Eki, meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polisi menyebut, Peggy merupakan tersangka terakhir dalam kasus ini. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman. Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman,
dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi mendapat hukuman seumur hidup. Sementara satu pelaku lainnya sudah bebas atas nama Saka Tatal, karena masih di bawah umur. Dia hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Gelagat aneh Pegi, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Pegi dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Pegi ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Tidak ada di rumah? Tidak ada. Polisi akhirnya menunjukkan Pegi alias Perong ke publik. Pegi ditetapkan sebagai salah satu tersangka pembunuhan Vian dan Rizky di Cirebon pada 2016. Saat dihadirkan dalam jumpa pers, Pegi alias Perong terlihat menggunakan baju tahanan dengan tangan diborgol ke belakang serta dikawal anggota polisi. Sosok Pegi ini sesuai dengan foto yang beredar di media sosial, medsos. Pegi diringkus polisi pada Selasa 22 Mei 2024 di kawasan Kopo, Bandung. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi akhirnya yakin bahwa Pegi yang buron selama 8 tahun adalah orang sama dengan yang telah diamankan. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Pegi. Kita yakinkan bahwa PS adalah ini, STNK, sepeda motor, yang digunakan saat kejadian kita amankan. Kita cek kartu keluarga, ini adalah Pegi Setiawan, ujar Surawan, di Mapolda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Menurutnya, proses penangkapan terhadap Pegi berlangsung lama karena Pegi mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan saat pindah ke Katapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Selain itu, pelaku bersama ayah kandungnya memperkenalkan dirinya kepada pemilik kontrakan sebagai keponakan. Dan tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Tunggu. Agar tertib, tunggu.
tunggu sabar ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu.
Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikap, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan.